Selamat pagi semuanya. Selamat pagi dari Bapak Ibu guru, orang tua, serta teman-teman saya yang ada di belakang sana. Selamat pagi semua. Gue nggak semangat gitu. Padahal ini pertanyaan akhir semester. Enggak, apa sih itu? Ya kan sekarang ujian ya. Oh iya. Pasti teman-teman kita banyak yang lemes gitu. Aduh gimana sih ya? Ya, pasti semalam sistem kebut semalam diulang kita gitu. Iya pasti. Pasti. Jadi ini kayaknya dikit banget ya. Iya kurang banyak kan ya? Hah? Kurang banyak? Iya. Kurang lagi 10 ya. Iya. Kalau kamu coba selamat paginya lebih kecil makanya ini kan dikit nih. Kita ulang lagi ya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Biasanya gak berkunjung gitu. Oke. Doa dulu nih. Kita perkenalan dulu gak sih? Oh, perkenalan. Boleh deh perkenalan. Oke. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Kesansiani Purba dan ini Matius Putra Bafka. Kami berdua di sini bertugas sebagai MC untuk mendampingi teman-teman kita yang akan presentasi ujian sekolah berbasis kinerja. Betul sekali. Ada berapa sih? 10? Untuk hari ini ada 10 lah ya. Sama 5 sih, kita 5. Iya. Oke, kalau gitu boleh silakan untuk doanya dari Kisansi ya. Mari kita ambil sikap berdoa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan, terima kasih untuk pagi yang cerah ini. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang baru sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan hari ini. Tuhan, sebentar kami akan memulai kegiatan presentasi ujian berbasis kinerja. Kami mohon bimbingan-Mu, curahkanlah berkat-Mu kepada kami supaya presentasi hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Oke, langsung. Sekarang kita bangkit berdiri dulu yuk. Kita mau nyanyiin Mas Susi dan Indonesia Raya. Terima
Langsung aja. Apa langsung aja? Langsung Atau aja deh. langsung? Oke. Kita sambutan dulu kan. Sambutan, oh iya. Langsung sambut, kenapa langsung Sambutan siswanya dulu. sambutan? Oke deh. Kalau gitu silahkan dari Pak Kak Nadi boleh maju ke depan untuk sambutan untuk penilaian sumatif akhir Wijang di hari pertama. Silakan maju Pak. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada pagi hari ini 3 tahun kita nantikan untuk putra putri kita, untuk anak-anak kita. Tibalah saatnya hari ini kita akan melaksanakan unjuk kerja. Terima kasih kepada orang tua yang sudah mendukung kegiatan ini untuk penilaian sumatif akhir jenjang. Terima kasih juga kepada rekan-rekan guru yang sudah memikirkan, merencanakan, dan hari ini tibalah kita akan berproses. Dan yang bakal dibanggakan kepada anak-anak semuanya yang sudah berusaha berjuang. Semoga kegiatan-kegiatan yang sudah kalian lakukan hasilnya akan lebih baik dan akan menggembirakan untuk kita semuanya. Kegiatan ini berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan, Riset, dan Teknologi sesuai dengan standar kompetensi kelulusan, standar isi, standar proses, dan standar pendidikan, dan juga sesuai dengan rapat koordinasi SMP Yayasan sekitar ujian sekolah, penyelenggara penilaian sumatif akhir jenjang dan penilaian sumatif akhir tahun SMP, dan penentuan kelulusan peserta didik SMP di Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, sekali lagi, kegiatan ini kegiatan yang berdasar, tidak semata-mata kegiatan yang hanya dilakukan oleh jenjang sekolah kita. Penilaian sumatif akhir jenjang, penilaian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan, merupakan penilaian hasil belajar oleh Satuan Pendidikan yang bertujuan untuk menilai capaian standar kompetensi lulusan. Di sini kami tidak hanya ingin melihat konten, tetapi juga ingin melihat kompetensi anak-anak kita. Yang kedua, penilaian pencapaian hasil belajar peserta didik untuk kelulusan dilakukan dengan membandingkan capaian hasil belajar peserta didik dengan kriteria ketercapaian tujuan. Oleh karena itu, izinkan kami guru-guru ini ingin melihat ketercapaian anak-anak selama 3 tahun ini. Dan tujuan ini juga dilaksanakan pada semester genap. Pada akhir jenjang dengan mempertimbangkan capaian kompetensi lulusan. Yang ketiga, penilaian sumatif ini dilakukan dengan cara 1, tes tertulis, dan yang kedua, tugas untuk performa berupa praktik, penghasilan produk, dan melakukan proyek. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah merencanakan, dan hari ini kita akan melaksanakan penilaian sumatif akhir jenjang.
Semoga hari ini kita dapat memberikan yang terbaik. Selamat melaksanakan unjuk kerja untuk mengembangkan kompetensi. Sekian dan terima kasih. Oke, tadi dari kepala sekolahnya. Sekarang kita mau ke kurikulumnya. Theo, Windy, silakan. Windy silakan, salah satu guru tercantik di Yes, Yesus yes, ini. yes. Santai Mbak, santai. Kasih baru saya mau lebih cantik. Selamat pagi. Kebetulan tidak ada bapaknya ya, ibu-ibu, orang tua, terima kasih atas kedatangannya, terima kasih atas waktunya untuk hadir di tempat ini. Juga anak-anak, terima kasih walaupun wajahnya udah Destina dan Vanessa nggak bisa tersenyum gitu, senyum-senyum. Sudah mempersiapkan selama 1 minggu lebih ya, kurang lebih 1 minggu ini dengan baik. Terima kasih juga Bapak Ibu guru yang sudah membimbing anak-anak kita. Banyak sekali anak yang datang untuk konsultasi, untuk menyampaikan apa yang sudah dikerjakan, kemudian progresnya dan segala rupa. Terima kasih atas kerjasamanya. Selamat untuk anak-anak, silahkan nanti menceritakan, mempresentasikan hasil karya yang sudah didapat. Dan tambahan sedikit dari Ibu, selain penilaian dari Bapak Ibu guru, nanti ada juga penilaian diri dan penilaian antar teman. Silahkan, linknya sudah ada di tembok. Nanti kalau sudah ditempel ya, kalau sudah selesai, silahkan kalian melakukan penilaian diri dan juga penilaian antar teman. Yang dinilai misalkan Vanessa nanti berarti menilai 4 teman yang lain. Destina sama juga menilai 4 teman yang lain. Jadi yang dinilai tidak hanya 1 ya. Hari ini ada 5 penampilan, penilaian antar temannya 1 orang menilai 4. Kemudian Bapak Ibu, Ibu-ibu juga kami minta tolong untuk memberikan refleksi dan evaluasi. Linknya nanti bisa di-share Pak Wisnu di grup orang tua, atau kalau tidak juga ada barcode di papan tulis itu. Silahkan nanti memberikan refleksi, memberikan evaluasi tentang kegiatan hari ini. Begitu yang kami sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Silahkan, barangkali dari ibu-ibu ada yang mau ditanyakan atau disampaikan terlebih dahulu. Silakan, bingung atau apa gimana? Intinya ini ya, mama, bahwa kita akan memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Sehingga di sini kriteria penilaian tidak hanya diambil dari guru-guru, bisa dari teman, bisa dari proyek, kemudian juga dari penampilan anak-anak. Kemudian saya juga selain dari proyek ini, kami juga mengambil penilaian dari tertulis juga. Intinya kami ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anak dan tidak hanya menilai secara konten hafalan, tapi kita akan melihat dari kompetensi anak, kemampuan anak dari beberapa sudut. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah tegang atau apa. Udah, pokoknya anak-anak sudah memberikan yang terbaik. Hanya kami di sini membutuhkan bukti-bukti yang real dari temannya, dari guru-guru, kemudian juga dari aktivitas yang lain. Itu aja mungkin ya. Mohon doanya dari orang tua. Oke, udah? Oke, sekarang kita langsung saja nih dari presentasi yang pertama. Kita langsung pertama aja, yaitu Vanessa Natali Jo. Silakan maju ke depan. Supaya nggak gugup ini presentasinya ya, oke? Semangat. Baik, selamat pagi Bapak Ibu guru, orang tua dan teman-teman. Saya Vanessa Natali Jo di depan ini akan mempresentasikan
proyek akhir saya dengan tema kehidupan sehat dan sejahtera. Nah, kasus keracunan makanan itu seringkali disebabkan oleh kotoran yang menempel pada makanan, yang menyebabkan gejala seperti mual, muntah, sakit perut, atau diare. Setelah menyelidiki beberapa kasus, saya menemukan fakta bahwa kasus keracunan makanan itu seringkali disebabkan oleh makanan yang dikonsumsi dari luar atau yang diterima dari luar. Oleh sebab itu, penting untuk mewaspadai makanan dan minuman yang kita konsumsi dari luar. Untuk mengumpulkan data kebersihan makan di sekitar, saya telah membuat sebuah survei. Hasilnya, dari 26 responden, min atau rata-rata usia responden adalah 34 tahun, dengan median atau nilai tengah sebesar 37 tahun, dan modus dari usia responden 15 dan 37 tahun. Untuk keluhan dan dampak, yang pertama dari keluhan dulu. Dari 26 responden, 10 diantaranya mendapati benda asing dalam makanan mereka, seperti hewan dan helaian rambut. Selanjutnya, 3 orang diantaranya mengeluh bahan makanan yang diterima itu kurang segar, dan 3 diantaranya merasa bahwa dapur dari rumah makan itu kurang bersih. Selanjutnya, 2 responden mencatat adanya bau tidak sedap yang datang dari arah makanan dan minuman. Namun, 8 responden lainnya tidak memiliki keluhan terkait kebersihan rumah makan. Sekarang dampaknya, 13 responden mengalami sakit perut setelah menyantap makanan dan minuman yang dirasa kurang bersih. Selanjutnya, 5 responden mengalami diare dan 8 lainnya tidak mengalami keluhan apapun. Dari data ini kita bisa mengetahui bahwa tidak semua rumah makan itu sebenarnya kotor. Cuma kita tuh tetap harus mewaspadai makanan dan minuman yang akan kita konsumsi. Nah, untuk mengulik data lebih jauh, saya telah melakukan wawancara terhadap salah satu pemilik rumah makan untuk mengetahui kualitas kebersihan rumah makan tersebut. Mari kita saksikan wawancaranya bersama-sama. Selamat sore, Bu Fani. Sore. Saya Hanisa dari Sekolah SMP Universitas Muhammadiyah. Pada kesempatan ini ingin mewawancarai Anda untuk kebutuhan proyek energi saya. Siapa boleh? Pada pertanyaan pertama, apakah rumah makan ini sudah mendapatkan surat izin usaha resmi dari pemerintah? Sudah ada surat izin usaha. Baik, pertanyaan kedua, bagaimana Anda memastikan bahan makanan yang digunakan selalu segar dan tidak terkontaminasi? Yang pertama, kalau bahan makanannya mau segar, ya kalau sayuran berarti stoknya belanja setiap hari. Kalau untuk misalnya buah-buahan untuk di jus, bisa dibekukan dulu di freezer seperti itu. Pertanyaan ketiga, apa langkah-langkah yang Anda ambil untuk memastikan keamanan pangan dalam proses persiapan dan penyajian makanan? Yang pertama mungkin kalau belanja ya ke tempat sayuran segar gitu ya. Terus kita juga pilih pedagangnya yang terpercaya gitu. Terus kalau
kerjaannya ya kita jaga dapur tetap bersih, pegawai yang pegang makanan juga selalu cuci tangan dulu kayak gitu. Baik itu sih. Pertanyaan terakhir, bagaimana Anda mengelola stok dan penyimpanan bahan makanan untuk mencegah kerusakan atau penurunan kualitas? Kalau stok bahan kering biasanya kan kita cek seminggu sekali. Dilihat misalnya expirednya misalnya kayak gula, garam, kecap, gitu. Kalau untuk stok sayuran ya tadi ya kita harus cek setiap hari ya, maksudnya bahkan kalau sayuran tuh nggak bisa disimpan lama di kulkas gitu. Sama dengan buah-buahan, kecuali kalau buah-buahannya mau di jus bisa kita buka dulu bisa. Terus kita juga sortir sih, saya setiap hari dicek mana sayuran yang jelek ya dibuang. Kalau misalnya stoknya habis ya ambil lagi. Baik, sekian pertanyaan saya. Saya ucapkan terima kasih atas waktu Anda. Sama-sama. Nah, sebelum membahas inti wawancara, tentunya kalian menyadari salam pembuka dan salam penutup yang saya tuturkan sebelum saya wawancarai beliau. Hal ini berhubungan dengan norma, yang mana norma adalah aturan atau ketentuan yang sifatnya mengikat suatu kelompok orang dalam masyarakat. Norma yang ditetapkan dalam wawancara ini adalah norma kesopanan, yang intinya bersikap sopan selama proses wawancara berlangsung. Sekarang ke inti wawancara. Dari wawancara tersebut, saya dapat mengetahui bahwa rumah makan ini sudah mendapatkan surat usaha resmi dari pemerintah. Upaya untuk menjaga bahan makanan selalu segar dan tidak terkontaminasi adalah belanja sayuran setiap hari dan menyimpan buah-buahan di freezer. Yang ketiga, langkah-langkah yang diambil untuk memastikan keamanan pangan dalam proses persiapan dan penyajian makanan adalah dengan belanja di tempat dengan kualitas bahan yang baik dan terpercaya serta menjaga kebersihan dapur dan karyawan. Yang keempat, untuk mengelola stok dan penyimpanan bahan makanan, beliau mengecek stok makanan kering seminggu sekali dan mengecek stok sayuran buah-buahan itu setiap hari, serta menyortir sayuran yang sudah tidak segar. Tentunya hal ini patut untuk dicontoh semua pemilik rumah makan karena berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Undang-undang ini mencakup berbagai aspek terkait pangan, termasuk keamanan pangan, kebersihan, dan kelayakan konsumsi pangan. Bicara soal sayur-sayuran dan buah-buahan, kita tahu bahwa keduanya berasal dari tumbuhan. Tumbuhan itu harus dijauhkan dari hama supaya tidak rusak. Tapi tahukah kalian, pestisida kimia yang biasa digunakan untuk menahan hama pada tumbuhan ternyata memiliki dampak negatif bagi kita para konsumen. Paparan pestisida kimia dikaitkan dengan penyakit kronis seperti kanker, penyakit jantung, saraf, pernapasan. Solusi dari masalah ini adalah bioteknologi yang dapat meningkatkan keamanan dan kebersihan makanan untuk dikonsumsi. Okay, now I will show you how to make filtration water. Hello everyone, my name is Vanessa, and in this video I will tell you how to make water filtration. Cartons, tissues, dirty water, stones, bottles, sand, charcoal, empty plastic bottle, carton.
glue gun. First, cut the plastic bottle into pieces with a cutter. Second, make a hole in the plastic bottle cap with a glue gun. Third, put the bottle upside down. Add cutters at the very bottom of the bottle. Add tissues into the bottle. Add labels into the bottle. Add stones into the bottle. Add sand into the bottle. Add charcoal into the bottle. After that, add sand into the bottle again. Last, add tissues into the bottle. Next, put a container under the upside down plastic bottle. Finally, pour dirty water into the water filtration. That's all from me. Thank you for watching. Okay, now I will tell you more about filtration water in case you still don't know what is water filtration. So, water filtration is a tool that is used to filter and remove contaminants contained in water by using barrier or media, either through physical, biological, or chemical. Types of water filtration such as ceramic filters, portable filters, water treatment plant filters, and point of use filters. Another type of water filtration such as sediment filtration that is used to filter big particles and mud from water. Activated carbon filtration that is used to absorb organic substance, odors, and taste contained in water. And also membrane filtration that is used to filter small particles from water. Water is passed through a physical barrier, such as sand that resists mud deposits, stone and gravel that help oxygen aeration, and charcoal that absorbs small particles, also tissue and cotton that trap small particles from water. This process removes visible impurities and sediment from water. It sieve, filter, exchange ion, and other process to remove unwanted contaminants from water. When dirty water is poured into the water filtration, the dirty water will turn into clean water. That means water filtration is used to keep water clean and free from contaminants. So that the water is clean, you can use it for irrigation,
water for drink, swimming pool, and others. Selanjutnya, untuk pengeluaran dari filtrasi air ini, saya telah mengeluarkan dana sebanyak Rp6.600 disertai dengan bukti pembelian. Nah, untuk mengekspresikan kekhawatiran saya telah membuat karya tulis berupa cerpen dengan judul Kecil-kecil Pembawa Penyakit, dan saya akan menceritakan sinopsisnya. Seorang anak bernama Nadine berteman akrab dengan tetangganya Dini. Mereka sudah berteman akrab selama 6 tahun. Suatu hari, Nadine mendapat informasi dari teman-temannya bahwa ada sebuah kafe yang baru dibuka di sekitar sekolah mereka. Meskipun Nadine sempat mendengar penilaian buruk dari kafe tersebut, ia bersikeras untuk pergi bersama Dini karena tampilan luar dari kafe itu yang memikat. Saat makan di kafe itu, Dini menemukan sebuah kotoran kecil yang menempel pada makanannya. Tetapi Nadine terkesan meremehkan masalah tersebut. Akibat makan dari kafe itu, mereka mengalami diare dan keracunan makanan, dan akhirnya tidak bisa masuk sekolah selama beberapa hari. Dan setelah kejadian tersebut, mereka selalu memperhatikan sekecil apapun kotoran dalam makanan mereka. Di sini saya juga mengekspresikan kekhawatiran saya dengan karya lukis. Di sini jika dilihat seorang koki yang memberikan sekantung makanan kepada seorang petani. Sebenarnya gambar ini itu tidak ada salahnya, cuma saat kita perhatikan lebih detail, di dalam makanan tersebut terdapat makanan yang sudah busuk. Jadi si koki ini bukan memberikan sedekah kepada si petani, tapi memberikan penyakit kepadanya. Maka dari itu kita harus tetap berhati-hati terhadap makanan yang kita terima dari luar. Nah, teman-teman, kita sebagai umat beragama itu diajarkan untuk saling berbagi, terutama kepada orang yang sangat membutuhkan. Gereja juga mengajarkan kita untuk berbagi. Contohnya, paroki saya, Santo Yohanes Pembaptis Ciamis, pada 23 April mengadakan sebuah aksi pada malam hari untuk berbagi makanan kepada umat muslimat. Upaya tersebut merupakan cara untuk menghargai martabat manusia. Kita juga bisa meniru aksi ini secara individual dengan cara berbagi kepada teman yang membutuhkan. Sebab pada 1 Korintus 6 ayat 19-20 tertulis, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya minta maaf jika ada salah kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk Cynthia. Agak ininya sih, ada tepuk tangan banget. Tadi kayaknya cuma beberapa tahun ini. Gimana nih presentasinya Vanessa? Lancar gak menurut kamu? Kurang lancar. Tapi udah latihan kan? Ya, udah memberikan yang terbaik. Demi apa nih? Demi orang tua, demi gua apa demi lulus? Intinya demi semuanya. Oh. Oke. Oke, kita tanya jawab. Sekarang langsung ke sesi tanya jawab aja dari guru-guru. Silakan. Ada yang mau pertama? Oke, siap.
kasih Vanessa, presentasi yang sungguh luar biasa. Ya, tadi mengangkat tema tentang kesehatan dan kesejahteraan. ya kesehatan dan kesejahteraan. Di sini yang utama kesehatan. Pertanyaan Pak Nadi di sini karena kita yang paling utama dan pertama adalah keluarga sebelum masyarakat. Nah, sekarang edukasi apa Vanessa sebagai anak Yosudarso mengedukasi papi, mami, dede supaya kesehatan dan kesejahteraan itu yang utama dan pertama sebelum orang lain. Tadi kan ilustrasi koki ngasih makanan ke petani, kemudian tadi wawancara dengan rumah makan. Nah, sekarang pertanyaan Pak Nadi, edukasi apa dulu kepada orang tua, kepada dedek? Nah itu, silakan mungkin. Mungkin saya akan memperlihatkan kasus-kasus yang berhubungan dengan kesehatan makanan. Ya. Tentunya hal itu menjadi kekhawatiran bagi keluarga kami juga, karena keluarga saya itu banyak yang kena penyakit mah gitu dari dulu. Dan untuk meningkatkan kewaspadaan juga, saya akan mengajak orang tua saya dan adik saya untuk hidup lebih sehat gitu dengan makanan yang kami konsumsi. Catat maminya ya. Karena ini tetap kami ingin memberikan yang terbaik dari keluarga dulu, ya, mengedukasi sebelum orang lain gitu ya. Karena sehat dari kita sendiri. Ya. Terima kasih Vanessa ya. Boleh langsung dilanjutkan ya untuk mempersingkat waktu. Baik. Terima kasih Vanessa, Ibu sudah melihat usaha Vanessa dari awal sampai hari ini, usahanya luar biasa. Sedikit menyoroti tentang matematika, statistika itu ada 3 tahapan ya. Yang pertama pengolahan data, pengambilan data, mencari data gitu ya. Di PPT memang tidak ditampilkan oleh Vanessa, tapi Ibu sudah tahu bagaimana Vanessa mencari data. Kemudian pengolahan data sudah ditampilkan, pengolahan data median modus. Yang terakhir adalah kesimpulan. Dari situ bisa nggak Bu? Minta tolong di slide yang kesimpulan. Ini hanya di PPT-nya belum muncul kesimpulan dari datanya. Jadi Vanessa tolong stop lagi yang tadi. Satu lagi. Nah, bagaimana membaca diagram ini, diagram batang ini supaya menjadi suatu kesimpulan? Karena di PPT-nya kan belum ada, jadi Vanessa ceritakan saja. Kesimpulannya misalkan berapa orang sih yang yang sakit karena adanya budak asing gitu. Apa kesimpulan dari grafik? Jadi kesimpulannya ada 18 orang dari 26 orang itu mereka masih mengalami adanya keluhan saat makan di rumah makan, dan 8 lainnya itu sudah tidak mengalami keluhan terkait rumah makan yang mereka kunjungi. Kesimpulannya sebenarnya kita itu bisa untuk menjaga kebersihan kita sendiri, dengan cara memilih rumah makan yang memang penilaiannya baik gitu. Bisa kita lihat dari Google Maps juga penilaiannya seperti apa rumah makan tersebut,
Dan juga kalau misalnya di rumah makan tersebut ada kotoran, bisa langsung komplain gitu ke pemiliknya. Baik, tambahkan Vanessa ya. Mari bukan apa-apa, ini membantu Vanessa ya, akan menyanggah pertanyaan dari Bu Windy nanti ya. Artinya di sini Vanessa anak saya masih SMP, belum bisa menarik suatu kesimpulan tentang penyakitnya di sini, karena ini harus data, harus betul-betul Windy. Iya, kesimpulan dari grafik yang dari Vanessa apa sih, cari datanya itu loh, misalkan 10 orang atau ternyata paling banyak itu orang keluhannya karena terdapat benda asing gitu, atau hampir tidak ada yang mengeluhkan bau sedap gitu. Jadi bagaimana membaca grafik itu? Keluhan yang paling banyak dari responden itu yang terdapat benda asing, ya, ada hewan dan layan rambut, dan keluhan paling sedikit itu bau tidak sedap yang datang dari makanan dan minuman. Lalu dampak yang paling sering dialami oleh responden setelah menyantap makanan yang kurang higienis adalah sakit perut, dan paling sedikit adalah diare. Oke, terima kasih. Barangkali masih 4 menit lagi ya waktunya. Oh iya. Oke, baik. Terima kasih Vanessa yang sudah menyampaikan dari awal sampai akhir. Yang mau Ibu tanya itu berkaitan ke IPA dan prakaryanya. Nah, tadi kan Vanessa itu mengambil permasalahan itu keracunan makanan di Tasikmalaya. Terus Ibu menangkapnya di bioteknologi, Vanessa itu memberi solusi kalau lebih baik menggunakan produk bioteknologi, karena produk bioteknologi itu kan mengurangi paparan pestisida. Nah, namun untuk yang filtrasi air itu sebenarnya Vanessa itu solusi untuk siapa gitu? Apakah untuk Vanessa dan keluarga gitu ya, mengkonsumsi air bersih gitu, atau untuk si rumah makannya, jadi dia menyediakan air bersih. Dan tadi yang di video itu sampel air kotornya itu Vanessa ngambil dari mana gitu, sampel air kotornya? Mungkin itu bisa dijawab. Untuk sampel air kotornya itu saya ambil dari air kali, dan filtrasi air ini menjadi solusi untuk air yang kotor di lingkungan kita, bisa untuk keluarga, untuk konsumen juga. Oke, berarti kalau untuk permasalahan yang tadi Vanessa soroti yang keracunan makanan itu solusinya yang bioteknologi ya. Sedangkan filtrasi air ini solusi untuk lingkungan rumah Vanessa yang kondisi airnya kurang bersih seperti itu. Oke, terima kasih. Okay. Okay. I think I saw your report text. Is it really bad? Before I say is it good, I want to ask you about the language features about your text. Do you remember the language features that you put on your text? Yes. Okay. What are they? Simple present tense and past tense and passive voice. Okay, so please give me one reason of that part by part. Maybe for simple present tense, can you make one sentence? For passive voice first, Okay, it's okay. water filtration is a tool that is used to filter and remove contaminants contained in water. How about simple present tense? Just make a simple one. From my reports, It's okay if you remember. there are types of water filtration, such as Okay. Now, so the last one is, do you know what is the purpose of your class?
to present information about water filtration in general. Yeah, that's all from me. Tapi ini aja. Enggak, ini bukan pertanyaan. Aku hanya tahu di mana kondisi tempat tadi yang kamu wawancara itu. Ternyata kamu nggak punya. Iya, kondisinya di mana tempatnya. Kondisinya, saya sempat meminta izin untuk melihat dapur dari tempat tersebut. Saya lihat kondisi dapurnya bersih, alat makannya juga terjaga kebersihannya. Untuk meja makan dan kursinya, Seperti lokasi dapurnya itu makan itu di mana? Di lokasi di jam. Oh, Oke, terima kasih Pak. Karena kamu nggak menjelaskan di mana lokasi tempat wawancara. Oke. Tepuk tangan lagi yuk. Yang ini lagi ini kita inginkan banget ini seperti itu. Oke. Adakah yang mau berkomentar dari hasil presentasi Vanessa ini? Mungkin dari orang tua atau enggak dari teman-temannya? Kalau guru kan udah tidak jawab. Mungkin dari teman-temannya boleh atau orang tuanya? Ada yang mau? Oh, ada yang mau. Ada lagi? Atau cuma bagus doang ini teh? Boleh komentar nggak? Boleh, oke deh kalau gitu. Baru kali ini Bu lihat Vanessa dengan begitu percaya diri walaupun dalam hati terbejar, tapi luar biasa. Biasanya kita nggak pernah dengar Vanessa ngomong sepanjang ini. Logis kan? Sekarang dengan selesai ya. Begitu